Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha memberikan cara yang paling mudah bagaimana cara untuk mengenal diri sejati atau sang guru sejati. Pada hakikatnya, zikir dan meditasi memang adalah sebuah perjalanan untuk menuju pada sang diri sejati. Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat 20 yang artinya, dan Allah telah menyempurnakan bagimu nikmat lahir dan nikmat batin. Jadi berdasarkan ayat tersebut, ada dua sisi pada diri kita untuk kita syukuri. Sisi lahir adalah wujud badan kita ini, wujud badan kasar lengkap dengan panca inderanya. Dan sisi batin yang paling luar tersebut adalah pikiran kita sendiri. Dengan melewati itu, insya Allah manusia mampu untuk mengenal diri. Bagaimanakah bisa? Dan bagaimanakah untuk mengenal diri itu? Ada sedikit cara sederhana untuk melampaui tubuh dan pikiran. Untuk mengatasi wujud badan adalah dengan rasa rileks. Rileks adalah salah satu hal yang memfasilitasi kesadaran tubuh. Oleh karena itu, sangat disarankan di dalam berzikir dan bermeditasi, kita mencari tempat dan posisi duduk yang sangat nyaman, serileks mungkin. Kemudian setelah itu, kita melakukan posisi duduk berzikir. Di sini adalah tahap kita melampaui pikiran. Cara untuk mengatasi pikiran yang masih terus kemana-mana, belum bisa fokus, salah satunya adalah dengan cara mengamati nafas kita sendiri. Nafas yang keluar masuk hingga tanpa sadar bahwa kita masih bernafas. Tanpa Anda sadari, pada saat Anda mampu untuk mengamati keluar masuk nafas itu, sesungguhnya Anda sudah melakukan bagian terpenting di dalam sebuah zikir nafas. Bagaimana bisa pikiran kita sampai sebegitu kuat berpengaruh pada dunia spiritual manusia? Para sahabat semua, pikiran adalah seperti halnya sebuah kacamata. Apapun yang kita lihat, hitam putih yang terekam dalam pikiran Anda pasti akan mewarnai hidup kita. Ada salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai prasangka hambaku, aku bersama ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan itu, kumpulan para malaikat. Hadis riwayat Bukhari nomor 6970 dan Muslim nomor 2675. Para sahabat semua, seperti yang kita utarakan tadi bahwa zikir dan meditasi adalah sebuah perjalanan kesadaran terhadap diri sendiri. Dan untuk melakukan meditasi ini, pada season kali ini kita buka mengenal diri dalam versi melampaui tubuh dan pikiran. Sang diri sejati atau sang guru sejati, mengenai hal ini banyak versi sebetulnya. Ada yang mengatakan guru sejati adalah sedulur papat lima pancer, atau khodam, atau nur, atau cahaya, atau makhluk gaib pendamping tubuh manusia, dan lain-lain. Tapi menurut aku, guru sejati adalah yang masih mudah bisa kita kenal adalah sukma sejati. Berdasarkan peringkat sukma ada 7 bagian. Yang pertama adalah badan halus, kemudian nafsu, nurani, ilmu, rasa atau rasa, jati diri atau aku, kemudian keadaan kehendak Allah sendiri. Itu adalah ke-7 tingkat sukma manusia. Itulah mengapa di dalam ilmu raga sukma
itu ada sukma yang keluar dan ada pula sukma yang tertinggal di dalam tubuh. Karena memang sukma itu tidak hanya satu, ada beberapa, dan berdasarkan tingkatannya sukma itu ada 7 tingkatan seperti yang sudah aku sebutkan tadi. Sukma itu sendiri bisa dilihat dari kekuatan pikiran yang bergerak berdasarkan kehendak, berdasarkan akal, dan ini bisa mengarah kepada nurani ataupun nafsu. Para sahabat semua, pada saat berzikir dan bermeditasi, memasuki kesadaran tubuh dan mampu merelaksasi, kemudian merasakan nafas untuk melampaui pikiran, maka selanjutnya yang terlihat adalah hati nurani. Jadi di dalam aktivitas zikir dan bermeditasi akan tampak bayangan kita sendiri yang ada di dalam diri. Itulah wujud sang guru sejati. Dan hal itu harus kita yakini, tapi jangan sekali-kali kita membayangkan, karena itu artinya kita mengadakan bayangan baru. Padahal semua sudah ada di dalam diri. Dan jika terdengar suara-suara gaib yang tidak tahu arahnya, insya Allah itulah kata hati atau hati nurani. Lalu bagaimanakah cara untuk menemukan guru sejati? Yang pertama adalah memurnikan hati. Pelatihan apapun yang Anda lakukan, jika hati Anda penuh dengan kebohongan, keangkuhan, kesombongan, ego, ketakutan, maka sia-sia sajalah semuanya. Singkirkanlah itu semua. Bukankah sebagian dari para sufi mengatakan bahwa hati orang mukmin itu adalah rumah Allah? Kemudian yang kedua adalah zikir dan bermeditasi. Arahkan zikir dan meditasi Anda fokus ke dalam diri, karena sang guru sejati sendiri adalah ada di dalam diri, bukan ada di luar diri seperti mohon maaf Khodam atau dulur papat Timo Pancer ataupun yang lain. Tapi itu ada di dalam diri kita sendiri. Diri kita sendiri, seperti yang sudah dijelaskan di dalam surat Luqman ayat 20 tadi, ada ya diri lahir, ada diri batin, itu ada di dalam diri. Mengenai fokus zikir ini, aku pernah share di dalam teknik zikir nafas di dalam video sejati. Silakan dilihat, bisa dipelajari, bisa diamalkan. Kemudian cobalah untuk memfokuskan dengan diri Anda sendiri. Caranya adalah pada saat Anda berzikir dan bermeditasi, konsentrasikan satu fokus saja yang kita tujukan ke dalam diri. Dengarkan sinyal-sinyal, suaranya, bisikannya. Suara hati itu terdengar jauh, tapi sebenarnya dekat. Atau kadang kebalikannya, terdengar dekat, tapi sebenarnya sangat jauh. Itu adalah pengkondisian dalam diri kita. Suara hati nurani, suara guru sejati, adalah suara kebenaran atau suara Tuhan. Beda dengan suara gaib yang terdengar di telinga. Ini adalah suara jin atau khodam atau makhluk halus lain. Mari sering-seringlah kita berkomunikasi dengan guru sejati, berkomunikasi dengan diri kita sendiri, yang pada hakikatnya itu adalah ada di dalam diri. Mengenai hal ini, silakan simak judul video yang berjudul berbicara dengan guru sejati. Hal itu sudah pernah aku share beberapa waktu lalu. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara melakukan zikir. Pilihlah satu buah lafaz zikir. Lebih disarankan adalah salah satu nama Tuhan atau Asmaul Husna. Bacalah, ingatlah. Karena dengan membaca dan mengingat dan mengulang-ulang terus nama Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap waktu dan setiap detik, hingga nama tersebut tertulis di dalam hati Anda. Ingat dengan kuat-kuat sampai lekat di dalam hati Anda. Ketika Tuhan sudah kita berikan nama di dalam hati kita, dan ini kita ingat sampai di alam bawah sadar kita, terukir indah dan melekat sangat kuat, maka akan mewujud dalam kehidupan kita melalui sifat. Ingatlah bahwa setiap nama atau asma
maka akan tersertai sifat. Dan jika itu nama Allah, semoga sifat Allah juga akan menyertai kehidupan kita. Inilah yang akan membimbing kita di dalam perjalanan kita selanjutnya di dalam mengenal diri, sehingga mampu menerima sinyal-sinyal dari hati yang bersumber dari kehendak Tuhan melalui rasa atau rasa sejati. Jadi terkadang di dalam zikir dan bermeditasi kita banyak sekali sinyal-sinyal yang hadir, tetapi berlalu begitu saja tanpa bisa kita tangkap, tanpa bisa kita telaah. Ini karena pikiran yang pas lagi kotor saja, sehingga mempengaruhi hati kita. Oleh karena itu, kita antisipasi dengan selalu berzikir setiap saat, setiap waktu, dan setiap detik. Para sahabat semua, jika ini semua mampu kita pelajari, maka insya Allah hubungan antara pribadi pasti akan menjadi lebih baik, sehingga mampu meningkatkan kehidupan keluarga, pikiran menjadi lebih tenang. Zikir dan meditasi membuat Anda lebih tenang dan damai. Dan insya Allah Sang Guru Sejati membantu kita untuk menjawab semua misteri-misteri kehidupan yang belum terpecahkan, dan bahkan mampu memahami rahasia-rahasia diri, sehingga akan ada peningkatan kebaikan pada diri kita, dan ini nyata di dalam perubahan akhlak kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.